Jadi kita nggak heran, Pak, mana Bapak? Turu Abu Nawas. Ya kalau marah aja sama sejarah itu, jangan marah sama saya. Nah akhirnya bagaimana? Jadi kayak mana saya ini, Pak? Besok pagi tunggu di mana? Di kantor. Tapi gila, namanya uang cilik ini kan nggak bisa buat apa-apa, Pak. Besok datang ke kantor, duduklah orang miskin ini, datanglah orang kaya tadi. Kendaraannya yang paling mahal pada waktu itu kan unta. Kalau sekarang kita bilanglah pakai Pajero Sport, dia datang, cus. Begitu sampai, oh udah lama kau datang, sudah tuan. Mana tuan hakim? Belum sampai. Rupanya Abu Nawas datangnya paling terakhir. Makanya kan banyak juga pejabat-pejabat kita datangnya belakangan, Pak. Betul nggak, Pak? Tapi saya salut dengan seorang ustadz. Dia diundang jam 8.30, jam 8.15 sudah sampai. Ditunggunya jam 9 nggak datang, ditinggal pulang, Pak. Mau itu ustadz ngeri juga, itu nggak sanggup kita mengikutinya itu dah. Ditanya, kenapa ustadz pulang? Di undangan jam sekian, aku udah datang, kenapa nggak ada yang datang? Oh mak, ini pak, kami para ustadz belum sanggup nyontohnya itu. Berarti kan amplop lepas itu bang kalau pulang. Itu yang belum siap kita ustadz. Saya bilang, wah ustadz tuh vokal. Iya saya bilang, cuman kalau mau contoh ustadz itu saya belum siap. Saya bilang, ditinggal pulang bang. Kelimpungan panitia, mana ustadz? Aku udah datang, kenapa kalian nggak ada datang? Pulang dia. Jadi ku tanya, nggak ngeri ustadz, apa yang ku ngerikan? Rupanya pensiunnya pun jauh lebih besar, cocok lah. Nah ini, nah akhirnya bagaimana Pak Ustadz? Datanglah Abu Nawas karena datang telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil khurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, Bapak Arif Shah Pohan SEST, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini berhadir bersama-sama kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musalla, senior saya beliau ini Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro SHI SPDI, yang senantiasa mungkin pada setiap ahad subuh sering mengorbankan jadwal ceramahnya hanya untuk bagaimana menghidupkan forum komunikasi ini, Pak. Kemudian yang saya muliakan para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh ketua DKM yang berhadir dalam kesempatan ini maupun seluruh jamaah yang berhadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada ahad subuh ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjadi manusia yang paling beruntung zahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam bangga saya terkhusus kepada para YouTubers. Bahasa kerennya kan YouTubers. Kalau dulu kan katanya tukang shooting bang ya, tapi kalau sekarang kan katanya YouTubers. Dan juga salam bangga saya terhadap Satgas. Ini luar biasa FKSMM ini Pak, punya Satgas. Jadi yang punya Satgas itu bukan Satpol PP saja, bukan IPK saja, bukan PP saja, tapi FKSMM juga punya Satgas. Makanya salam bangga saya terhadap Satgas.
Tapi itulah hebatnya Satgas FKSMM, dia nggak punya senjata, Pak. Dia cuma punya rompi, rompinya pun bukan anti peluru. Saya rasa kalau Satgas FKSMM ini dibawa untuk mengamankan demo kenaikan BBM, kurasa redah demo itu, Pak. Mudah-mudahan Satgas sehat selalu, Satgas kuat selalu, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Satgas di tengah-tengah kita menambah ghirah semangat perjuangan kita dalam menghidupkan yang namanya safari subuh. Karena memang kata Allah yarhamka mengatakan, keimanan seseorang, kadar imannya seseorang dapat dilihat bagaimana kualitas sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya bagus, kalau sholat subuhnya baik, sudah barang tentu imannya berada pada level yang paling tertinggi. Sebelum kita mulai acara, mari sejenak Bapak Ibu kita hadiahkanlah Fatihah kepada almarhum anak dari Ustadz Hendro, yaitu Muhammad Zahid Al-Ghifari. Mudah-mudahan segala tingkah lakunya yang telah membuat orang tuanya tersenyum ini dapat dijadikan oleh Allah menjadi satu permadani untuk almarhum, sehingga nanti dapat menyambut kedatangan orang tuanya di pintu surga. Ala hazhin niyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16. Kenapa saya angkat surah Al-Jin ayat 16? Ini nggak ada hubungan sama ruqyah tadi, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Jin ayat 16 itu memberikan satu dorongan semangat untuk kita. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah, kata Allah. Barang siapa yang istiqamah di jalannya, yang betul-betul tegak lurus di jalannya, Allah akan berikan yang namanya rahmat, tidak akan pernah putus. Orang yang hijrah istiqamah dengan hijrahnya, Allah akan berikan rahmat yang tidak akan pernah putus sama sekali. Makanya kalau kita berbicara tentang hijrah, itulah hebatnya strategi Nabi kita, Pak. Hebatnya dan cerdasnya Nabi kita itu. Karena memang Nabi sewaktu berhijrah memilih para sahabat itu yang benar-benar istiqamah. Saya yakin dan percaya FKSMM ini bisa senantiasa sekian tahun berjalan karena mulai daripada pengurus dan seluruh peserta yang tergabung ini istiqamah. Nah, kalau berbicara tentang istiqamah, kita lihat bagaimana potret seorang bandit besar. Kalau kita bilang bandit besar, kalau orang Semencir bilang seorang yang luar biasa tengiknya, Pak. Itulah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Ini kalau kita lihat, Umar inilah pertama sekali yang berusaha bagaimana untuk menghancurkan Rasulullah. Makanya kita FKSMM ini perlu juga orang yang model seperti ini, tapi setelah hijrah. Umar ini sebelum hijrahnya bagaimana cara dia hendak menghantam Rasulullah. Bahkan dalam salah satu riwayat itu Umar pernah tuh menyeret pedangnya, itu pedang dibalik di tengah padang pasir, diseret oleh Umar. Sampai-sampai ada yang bertanya dari suku Bani Zuhrah, dia bertanya, seorang pemuda bernama Nuaim bin Abdullah. Kata Nuaim, "Hei Umar, kau mau kemana?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad itu." "Kenapa kau ingin membunuh Muhammad?" Karena Muhammad itulah yang mempengaruhi warga kota Mekah ini untuk meninggalkan Tuhan kami, sesembahan leluhur nenek moyang kami. Lantas kata Nuaim, "Kau nggak salah Umar.
Kenapa? Jangan ndak kau bunuh Muhammad, sedangkan adik kandungmu sendiri pun telah mengikuti ajaran Muhammad. Mendengar adik kandungnya ibu mendengar apa? Mengikuti ajakan Muhammad. Noi amarah Umar. Umar itu Pak, kalau udah marah matanya merah. Nah, kalau kita matanya merah kan biasanya kemasukan setan ya Pak ya. Umar itu kalau udah marah matanya merah. Sangkinkan kejamnya Umar itu waktu jahiliyahnya, anak perempuannya dikuburnya hidup-hidup. Ini kan manusia luar biasa ini Pak. Anak perempuannya dikuburnya hidup-hidup. Akhirnya begitu sampai ke rumah adiknya, dia ketok pintu, buang. Yang di dalam nanya, siapa? Saya Umar ibn al-Khattab. Mendengar Umar yang datang, satu rumah, dalam rumah itu gemetar ketakutan. Kalau Umarnya sekarang Pak Arif, kalau mirip-mirip kayak KPK lah. Makanya pejabat mana kalau yang nggak diundang KPK pucat mukanya Bang. Ini Umar. Nah begitu dibuka pintu oleh adiknya Fatimah, Umar langsung bertanya, hei Fatimah, apa yang kau baca tadi? Kata Fatimah, yang ku baca ini Bang, Al-Quran, ajaran Muhammad. Lantas dia tanya, Fatimah, ya benar kau telah mengikuti ajaran Muhammad? Jawaban Fatimah cuma satu, benar Bang. Dia layangkan tamparan ke pipi adiknya, memerciklah darah dari pipi adiknya. Gak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Tapi perlahan-lahan Umar ini satu kehebatannya Pak. Walaupun wataknya keras, tapi hatinya lembut. Wataknya keras, tapi hatinya lembut. Ada model orang itu, wajahnya lembut, wataknya keras. Kalau bahasa Perancisnya cengkal Pak. Wajahnya sih lembut, tapi wataknya Masya Allah. Ada juga orang yang wataknya keras Bu, hatinya lembut. Yang paling parah, wataknya keras, hatinya keras. Wah itu terlewat juga itu. Yang paling parah lagi, wataknya lembut, hatinya lembut. Nah, itu bencong lah itu Pak. Nah jadi Umar tadi walaupun wataknya keras tapi hatinya lembut, mau menerima kebenaran, mau menerima hidayah. FKSMM memang perlu orang yang model seperti ini. Akhirnya adikku katanya, iya Bang, apa yang kau baca tadi? Al-Quran Bang, bisa kulihat? Enggak Bang, kenapa? Karena abang masih kotor. Kalau abang mau melihat, abang mandi dulu, abang bersih-bersih, baru ku kasih mushaf ini. Mandi Umar Pak, bersih-bersih Umar pada waktu itu. Seorang yang keras tapi mau mengikuti kata-kata adiknya. Nah singkat cerita, setelah Umar tadi mendapatkan hidayah masuk Islam, apa yang dilakukan Umar untuk agama Islam ini? Pertama sekali yang dilakukan oleh Umar, lahir batin jiwa ragaku untukmu ya Rasulullah. Maknanya apa? Menjadi backup terdepan untuk perjuangan Nabi. Nah kita memang perlu watak yang model seperti ini Pak, keras tapi mau menerima kebenaran. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya FKSMM ke tengah-tengah masyarakat Semencirim ini kan dapat mempersatukan umat Pak. Ini sebenarnya forum komunikasi kita ini udah dilihatnya ini Pak, bagaimana gaungnya, bagaimana besarnya, bagaimana ramainya. Ini kan dijadikan barometer di setiap kecamatan, di setiap kabupaten kota. Mungkin penceramah-penceramahnya yang pernah diundang kemari. Susah mengumpulkan sebanyak ini Pak, bukan enak. Yang paling enak mengumpulkannya sholat Idul Fitri, nggak usah dikumpulkan, datang sendiri. Tapi mengumpulkan pada waktu subuh luar biasa ini Pak. Makanya kita juga perlu mental Umar dalam pengurus FKSMM ini. Saya tadi sempat bincang-bincang sama Pak Arif waktu sebelum subuh, saya sudah sampai kemari. Beliau bilang, Pak Ustadz, saya dulu Pak Ustadz baru hijrah. Saya bilang kalau baru hijrah kan itu jauh lebih baik. Yang nggak baik itu kan baru murtad Pak. Kalau baru hijrah bagus.
Beliau mengatakan, apakah BKM itu harus bisa yang namanya khatib dan imam? Enggak juga. Kalau BKM-nya bisa khatib dan imam, bagus. Tapi kalau enggak bisa, belum tentu tidak bisa jadi BKM. Di masjid kami, Pak, tukang parkirnya bangku cari yang memang enggak sholat, Ustaz. Sampai saya dibilang kontroversi pada waktu itu. Kenapa yang enggak sholat, Pak? Biar aman kereta. Dia kan enggak sholat. Lama terbuka pintu hatinya. Rupanya kalau nur hidayah itu telah sampai ke dalam hati kita, siapapun tak akan bisa untuk mencegahnya itu lagi. Yang dulunya saya memang pilih, Bang, udah siap teller wawa itu, saya panggil, wah mau jaga parkir di mana? Di masjid. Dijaganya, Pak. Sampai saya difitnah pada waktu itu, ini ajaran sesat Ustadz ini. Kenapa rupanya orang yang nggak sholat suruh jaga parkir di masjid? Tapi itu kan trik kita, bagaimana cara kita merangkul. Nah sekarang jam 4 Ustadz, masjid udah dibuka, udah disapunya, udah disemprotnya pakai wangi-wangian semua, dan dialah yang paling rajin iktikafnya di masjid. Dan sampai meninggalnya pada waktu itu, wawa itu tertidur di dalam masjid, dia meninggal dunia. Coba bayangkan. Jadi memang kita nih mencari sahabat itu bagaimana Pak Ustadz? FKSMM ini yuk rangkul semua Pak Ustadz. Mau bagaimanapun latar belakangnya, bawa dulu. Tapi yakin dan percaya, hidayah pasti akan sampai. Karena setiap manusia punya satu titik, namanya titik Tuhan. Kalau udah sampai titik Tuhan itu ke dalam hatinya, saya rasa nggak perlu diruqyah ini Pak, baik dengan sendirinya. Nah jadi Umar itu luar biasa totalitas, istiqomahnya kepada Rasulullah, istiqomahnya kepada Islam. Lah mudah-mudahanlah perjalanan subuh, gerilya subuh kita dalam kesempatan ini termasuk mencontoh bagaimana keistiqomahan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Amin. Ini harapan kita. Nah jadi oleh karena itu orang yang istiqomah ini termasuk orang yang paling bahagia di dalam hidup. Karena kata Nabi, orang yang bahagia itu ciri-cirinya 4. Pertama, orang yang bahagia tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Tak ada kita nih yang tak pernah berbuat salah. Tapi orang yang paling bahagia dalam hidup, dia tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga kalau orang tuh nggak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya, nanti kalau mau buat salah lagi, mikir-mikir. Yang paling ngeri kita kan kesalahan dia nggak pernah dia ingat, kesalahan orang yang selalu diingatnya. Ini yang jadi repot. Orang dalam sholat aja kadang pernah salah ya Pak. Dalam sholat kita pernah salah. Subuh semalam sholat tuh subuh, Allahu Akbar, imam udah baca Fatihah, kemudian imam baca ayat. Begitu imam baca ayat, yang dibacanya nggak panjang-panjang, cuman inna anzalnahu fi lailatul qadri. Begitu sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajri, salah seorang jemaah dengan kuatnya mengatakan amin. Geger satu masjid Pak. Biasanya kan mengaminkan kalau Fatihah, dia baca ayat diaminkannya. Kenapa? Rupanya tertidur dan lupa dia. Bias dalam salat masih bisa salah, apalagi kita manusia biasa Bu. Makanya orang yang bahagia itu dia tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya, tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga kalau ingin berbuat salah, dia mikir-mikir. Tuh satu. Yang kedua, orang yang bahagia itu kata Nabi bagaimana? Sering melupakan kebaikan yang pernah diperbuatnya, seolah-olah dia belum pernah berbuat baik, seolah-olah. Jadi kalau ada kesempatan dan peluang untuk berbuat baik, dia selalu mengambil posisi terdepan. Nah ini dicontohkan oleh Abu Nawas. Ini Abu Nawas ini walaupun tokoh lucu, tapi Abu Nawas ini luar biasa istiqomahnya. Bahkan sebagian besar pejabat kita itu banyak mencontoh Abu Nawas Pak. Ya kalau kita dengar Abu Nawas itu kan orang yang paling cerdik. Ini Abu Nawas pada waktu itu diangkat menjadi seorang hakim. Tiba-tiba ada dua orang bertengkar, yang satu miskin, yang satu kaya. Rupanya yang miskin ini kelaparan betul dia Ustaz. Jadi sebelum naiknya BBM udah banyak juga orang kelaparan. Udah
kelaparan. Tiba-tiba lapar kali perutnya. Rupanya yang orang kaya ini sedang bakar sate. Datanglah dia ketok pintu rumah yang kaya. Assalamualaikum. Kata yang kaya, waalaikumsalam. Apa cerita? Tuan, berikan saya sedikit makanan tuan, saya lapar tuan. Kata yang kaya tadi, nggak bisa, ini sate khusus untuk tamu-tamu saya, jadi saya nggak dapat tuan. Enggak. Nah kalau begitu tuan, kalau nggak dapat ya sudahlah tuan, tapi saya boleh duduk di depan rumah tuan. Persilakan duduk di teras rumah orang kaya ini pak. Tiba-tiba begitu duduk di teras rumah orang kaya ini, kan kalau bakar sate itu kan asap satenya kemana-mana, diciumnya Pak Arif asap sate tadi. Udah enak dia mencium asap sate tadi, orang kaya tadi keluar. Kau belum pulang? Izin tuan, saya nggak dapat sate pun nggak apa-apa, cuman dapat asap sate pun syukur kali tuan. Jadi asap sateku kau cium? Iya tuan. Bayar, kata yang kaya itu. Kurasa ini orang pelitnya luar biasa ini pak. Asap sate suruh bayar. Kata yang kaya, bayar tuan, bayar. Kata yang miskin, aku nggak punya uang tuan. Nggak mau tahu lah aku, yang penting kau bayar. Orang kaya pak, bayar. Baiklah tuan, tempo berapa hari? Besok. Mau ngapain? Saya mau lapor sama tuan guru saya Abu Nawas. Nah silakan. Datang ke rumah Abu Nawas, ketok pintu. Yang nyambut ajudan pak, kan kalau hakim tuh pakai ajudan, bukan Pak Irjen Sambo aja pakai ajudan, hakim juga dulu pakai ajudan, bukan tanggung-tanggung ajudan itu. Saya yakin nanti ya pak ya ajudan. Akhirnya bagaimana? Kata ajudan, ada pak, mau ketemu tuan hakim Abu Nawas. Oh Abu Nawas, tuan hakim lagi tidur. Rupanya hobi Abu Nawas tuh tidur. Makanya kalau pejabat yang suka tidur nyontoh Abu Nawas. Saya kan ini kan cerita nih, jangan marah dulu, ini cerita nih. Yang suka tidur nyontoh Abu Nawas. Jadi kita nggak heran pak, mana bapak? Turu Abu Nawas. Ya kalau marah aja sama sejarah itu, jangan marah sama saya. Nah akhirnya bagaimana? Jadi kayak mana saya ini pak? Besok pagi tunggu di mana? Di kantor. Dapigilah, namanya uang cili. Uang cili ini kan nggak bisa buat apa-apa pak. Besok datang ke kantor, duduklah orang miskin ini, datanglah orang kaya tadi. Kendaraan yang paling mahal pada waktu itu kan unta. Kalau sekarang kita bilang lah pakai Pajero Sport, dia datang cus. Begitu sampai, oh udah lama kau datang? Sudah tuan. Mana tuan hakim? Belum sampai. Rupanya Abu Nawas datangnya paling terakhir. Makanya kan banyak juga pejabat-pejabat kita datangnya belakangan pak. Betul nggak pak? Tapi saya salut dengan seorang ustadz, dia diundang jam 8.30, jam 8.15 sudah sampai. Ditunggunya jam 9 nggak datang, ditinggal pulang pak. Mau itu ustadz ngeri juga, itu nggak sanggup kita mengikutinya itu dah. Ditanya kenapa ustadz pulang? Di undangan jam sekian aku udah datang, kenapa nggak ada yang datang? Oh mak, ini pak kami para ustadz belum sanggup nyontohnya itu. Berarti kan amplop lepas itu bang kalau pulang. Itu yang belum siap kita ustadz. Saya bilang, wah ustadz tuh vokal. Iya saya bilang, cuman kalau mau contoh ustadz itu saya belum siap. Saya bilang, ditinggal pulang bang. Kelimpungan panitia, mana ustadz? Aku udah datang, kenapa kalian nggak ada datang? Pulang dia. Jadi ku tanya, nggak ngeri ustadz, apa yang ku ngerikan? Rupanya pensiunnya pun jauh lebih besar. Cocok lah. Nah ini, nah akhirnya bagaimana pak ustadz? Datanglah Abu Nawas karena datang terlambat. Kata Abu Nawas, udah selesai? Udah tuan. Duduk. Apa masalahmu? Saya menuntut yang susah ini tuan, karena telah mencium asap sateku tanpa seizinku. Asap sate? Iya. Bukan satenya? Bukan. Kau minta bayar? Iya. Tanya yang susah. Kau betul mencium asap sate dia? Betul tuan. Kenapa kau cium tanpa seizin dia? Namanya lapar kepepet tuan, apa boleh buat? Kan aku bukan makan satenya. Enggak ada kau makan? Enggak. Asapnya saja? Iya.
Jadi dia minta bayar tuan. Berapa kau minta bayar? 100 dinar. Sanggup kau? Boro-boro 100 dinar tuan. Wong dapat mangan aja syukur. Kebetulan Wawa ini orang Semencirim, Pak. Nah lantas bagaimana? Sanggup? Enggak. Betul? Enggak sanggup tuan. Kalau dia enggak sanggup bagaimana? Ku penjarakan. Mak menggigil si kawan, Pak. Kau penjarakan? Tega kau? Tega tuan? Kenapa dia cium asap sateku tanpa seizinku? La ilaha illallah. Kata Abu Nawas, udah, nanti utang dia 100 dinar aku yang bayarkan. Senang yang kaya tadi. Oh, dapat cuan ini. Kayak mana cara tuan membayarnya? Udah selalu aja kau. Rupanya Abu Nawas tuh ada 2 kantong duitnya. Yang pertama duit kertas, yang kedua duit logam. Kalau pejabat ngasih duit logam dilempar orang, betul Pak? Betul nggak Pak? Ini satu duit kertas, satu duit logam. Dikeluarkannya kantongan logamnya. Telingamu bagus? Bagus tuan. Telingamu? Bagus tuan. Apalagi dengar duit, bagus sekali tuan. Dilemparkan ke atas Pak, yang 100 dinar tadi. Cus, lantai bawah batu, sereng. Kan bunyi uang logam dilemparkan ke batu. Begitu bunyi, kau dengar? Dengar tuan. Kamu? Dengar tuan. Kata Abu Nawas, hei orang kaya. Iya tuan. Hutang yang susah ini telah kubayarkan. Loh, mana duitnya? Tadi apa enggak dengar kau suara duit? Dengar tuan. Lah itulah untuk membayar hutangnya. Kenapa pakai suara aja? Yang dimakannya kan bukan satemu, tapi asap satemu. Kata yang kaya, oh iya juga ya. Nih hebat, suka tidur, datang terlambat tapi ngasih solusi. Kadang penyakitnya suka tidur, datang terlambat. Ya, saya doakanlah insya Allah nanti Pak Arif kalau dipilih oleh masyarakat ya, kalau terpilih di 2024 Pak, datangnya tepat waktu Pak. Kalaupun mau suka tidur datang belakangan tapi ngasih solusi Pak, itu doa saya. Mudah-mudahan kalau nanti dengan izin Allah bapak-bapak yang lain juga sepakat membantu tanpa ada iming-iming wanipiro. Saya doakan bapak duduk Pak, mudah-mudahan. Saya juga tahu sepak terjang bapak di luar seperti apa, di perusahaan seperti apa relasi bapak saya tahu. Kalau saya ceramah di Deli Serdang itu saya kenal juga dengan nama bapak, saya dengar 1-2. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kalau Allah redho Pak, nggak ada yang mustahil. Contoh Pak, wali kota Binjai itu termasuk saya kemarin touring satunya. Nggak nyangka beliau jadi wali kota Pak, wakilnya, tapi Allah berkehendak. Makanya kalau dia ngomong macam mimpi kurasa Ustad. Iya Pak, ini udah 2 tahun jangan mimpi lagi Pak, aku bilang. Udah 2 tahun jangan mimpi lagi Pak. Ya iya katanya. Artinya bagaimana? Kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil. Saya bilang begini, terlepas dari kesalahan seperti apa, saya kalau menonton kasus Pak Irjen kita ini Pak, agak terhenyak batin saya. Kenapa agak terhenyak batin saya? Saya nggak mau komentari dari segi yang lain ya, tapi dari sudut pandang agama. Begitulah Allah kalau ingin mengangkat derajat hambanya, siapapun takkan bisa menjatuhkannya. Tapi tatkala Allah ingin merendahkan derajat hambanya, siapapun takkan bisa untuk mengangkatnya itu lagi. Bayangkan Pak, yang dulunya pakai baju dinas, memberikan keadilan kepada orang, memberikan satu hukuman kepada orang, sekarang dihukum. Begitulah romantika kehidupan kita ini. Makanya ada pepatah mengatakan kehidupan kita ini macam roda yang berputar Bu. Waktu kita di atas jangan sombong sama yang di bawah, waktu kita di bawah jangan berkecil hati, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kehidupan senantiasa selalu berputar. Sehingga pantas saja orang yang paling bahagia tadi, yang sering melupakan kebaikan yang dilakukannya, seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, dia terdepan untuk melaksanakan perbuatan baik tersebut. Kalau tak sempat dia melakukan perbuatan baik itu, tidak ada kesempatan dia untuk melaksanakannya, ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Ini orang yang paling bahagia. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling bahagia itu yang mana? Kalau untuk urusan akhirat selalu memandang ke atas.
Saya baru tahu Pak, rupanya yang punya Hadi Gasoy bapak Pak. Sering lewat di komplek rumah Hadi Gasoy, sering lewat Pak, ditawarkan Hadi Gasoy, tapi baru tahu aku yang punya bapak. Bangga juga aku hari ini kalau ditanya nanti sama yang jualan Hadi Gasoy, aku pun yang punya pun udah tahunya aku bilang lah, kan hebat juga Pak. Pagi ini minum soya kita semua, baru yang ini kangen water, baru aku tahu ada air kangen Pak. Ini Pak Arif juga alhamdulillah, ini Pak Hadi Gasoy, Pak Maha, luar biasa ini. Kita Islam memang harus begitu Pak. Janganlah setiap FKSMM aqua gelas saja, Linkyu, Amos. Makanya jemaahnya sering ke kamar mandi, kenapa? Buang air. Tapi kena soya kita hari ini, alhamdulillah juga. Berapa banyak coba tengok Pak, dari kita untuk kita, kembali lagi kepada kita. Makanya kita kalau ada saudara kita yang muslim punya usaha, yuk kita bantu, yuk kita dukung, yuk kita sokong, supaya apa? Paling tidak nanti kalau maju usahanya, keluar zakat infak sedekahnya 2,5%, akan dia kembalikan juga kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itulah Islam yang sebenarnya. Kayaknya kalau udah begitu, kita hidup dalam Islam ini Pak, macam 5 jari. Pertama pemimpin lah, kalau pemimpinnya udah cinta ikut serta bagaimana pergerakan dalam BKM masjid ini, mempersatukan BKM. Susah loh Ustadz Endro mempersatukan BKM ini. Wih, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Saya Pak, ketua Dewan Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kota Binjai, saya ketuanya, saya ketua bidang dakwahnya Pak Arif. Mempersatukan BKM nggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi luar biasa kita. Sekian puluh masjid Ustadz ya, udah berapa puluh masjid kita? 38 masjid. Ajak kawan-kawan yang lain Pak, kalau bisa sampai 100 masjid. Berapa masjid di Semen Cirim ini gabung di FKSMM? Untuk apa? Syiar. Nabi aja hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama Pak masjid, bukan tanggung. Siapa bilang FKSMM nggak cinta Indonesia? Baru ini Pak pengajian, tengok ada bendera di sini. Ini kan cinta tanah air berarti. Seumur-umur aku ceramah, baru ini ada bendera di depan Pak. Lepatan YouTuber kita. Jangan bilang FKSMM nggak cinta Indonesia. Jangan bilang Mencirim Syariah nggak cinta Indonesia. Jangan bilang lagi yang namanya channel-channel Islami nggak cinta Indonesia. Jangan bilang lagi FKSMM Sunggal Channel nggak cinta Indonesia. Ini bukti ya. Walaupun yang satu benderanya tinggal tadi masjid mana, besok dibawa Pak dua-dua. Nih bukti kita Pak. Nah artinya apa? Cinta terhadap tanah air, cinta terhadap Indonesia, inilah yang kita buktikan. Kenapa? Karena salah satu dulu pejuang kemerdekaan di Republik ini adalah para kiai, para ulama, para habaib yang luar biasa berjuang bagaimana untuk merebut kemerdekaan di tanah air ini. Jadi bukan tanggung Pak, para ulama-ulama kita dulu merumuskan bagaimana negeri ini mau dibawa ke depan. Perjuangan para ulama kita. Ditanya, rupanya ada dulu Ustadz, para ulama kita yang merumuskan kemerdekaan yang pakai jenggot banyak. Kenapa pula kita marah dengan ulama yang pakai jenggot? Ditanya, Ustadz bahwa kenapa belum pakai jenggot? Belum siap Pak. Ustadz Endro udah bisa pakai jenggot, udah siap. Jangankan Ustadz Endro, Bang Zul aja Mencirim Syariah pakai jenggot, luar biasa jenggotnya. Imam kita aja kalah jenggotnya dengan Bang Zul. Nah artinya bagaimana? Ini kan syiar. Kalau boleh saya sampaikan, kita ini kan ada sentuhan tradisi, sentuhan budaya. Di Arab Pak, saya kasih contoh. Itu rata-rata pakai jenggot. Satu penghormatan kita kalau di sana, kita elus jenggot kawan kita elus jenggot kita, itu namanya penghormatan. Tapi jangan praktekkan di sini Pak. Kena tempeleng, nggak ada utak kau, kurang ajar kau kata. Jenggotku kolus-lus katanya. Ini kan satu sentuhan budaya, tradisi Pak Ustadz. Satu sentuhan budaya, tradisi. Nah makanya bagaimana kalau kita tengok di sana, kita pegang jenggot kawan Bang, penghormatan loh. Tapi kita di sini nggak bisa. Nah makanya kita tempatkan di mana bumi kita bijak, situ langit kita junjung. Artinya bagaimana?
tradisi sampai kapanpun takkan bisa untuk dihapuskan. Nah, hari ini luar biasa tradisi yang kita gunakan, Pak. Saya pakai tradisi Arab, gamis. Bapak pakai kain sarung, Pak. Alhamdulillah. Bapak pakai batik, Pak, nasional. Bukan tanggung kita di Indonesia ini. Berbagai macam suku tapi hidup dalam satu negeri. Itulah namanya ra'iyah, atau bahasa kita namanya rakyat. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya FKSMM ini akan besar, Pak Ustadz. Saya yakin akan besar. Kalau udah nanti luar biasa besar FKSMM ini, menjadi satu pergerakan kita. Pergerakan untuk apa? Memakmurkan, mensejahterakan umat Islam khususnya. Apa buktinya, Pak Ustadz? Yang ada usaha-usaha, yang ada usaha kue, dihubungi oleh pihak FKSMM, Pak, roti sekian ratus bungkus. Nolong siapa? Kan nolong saudara juga. Makanya saya bangga tadi kata Ustadz Endro, kalau masjid-masjid kita ini, Pak, udah bisa menempatkan para hafiz menjadi imam, berarti masjidnya maju, Pak Ustadz Parip. Ini kan hafiz-hafiz kita banyak. Depan pesantren, belakang juga ada yayasan pendidikan. Tamat selesai menjadi hafiz Quran. Tapi yang membuat kita sedih, iris miris sekarang batin kita, belum bisa masjid kita memberdayakan bagaimana penempatan untuk hafiz-hafiz Quran itu, Pak. Pesantren tahfizul Quran, Bang, di mana-mana menjamur sudah. Nah, kalau bisa tadi pengurus BKM-nya bersinergi, yuk tukar pikiran, yuk duduk bareng, yuk bagaimana kita tempatkan hafiz Quran. Bukan berarti yang hafiz juz amma nggak laku. Yang hafiz juz amma kapan sholatnya? Zuhur, asar, kan cantik karena nggak pakai suara. Lah kalau ayatnya kulhu aja kan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Nanti yang hafiz Quran anak-anak kita itu, Pak, itu untuk maghrib, isya, subuh, atau kita rombak isya subuh. Di masjid kami muat isya subuh, maghrib hafiz Quran, maghrib, asar, zuhur hafiz juz amma. Kan hafiz juga lah namanya itu. Digaji, Pak, alhamdulillah, udah sekian tahun hafiz itu di situ, dibayar, Pak, sejahtera. Tapi yang semampu masjid, sepakat ada berapa masjid? Tukang pangkas saja ada persatuannya. Masa BKM kalah dengan Ustadz? Kok berani ngomong gitu? Ya kawan-kawanku banyak tukang pangkas syariah. Ada pengajiannya, Pak, ada persatuannya. Kalau 15.000 sana, semua 15.000. Mantap betul. Ini aku bilang, kenapa kita mesti kalah? Nah, makanya saya bilang tadi, Pak, kita butuh sosok Ustadz Endro. Coba tanya Ustadz Endro, berapa jadwal dikorbankannya udah untuk FKSMM ini? Tadi saya dengar mau ceramah lagi ke Ring Road Setiabudi. Tapi karena FKSMM saya kemari, Pak Ustadz. Alhamdulillah, satu perjuangan, Pak. Makanya mungkin ini buah hasil juga, Ustadz. Waktu almarhum anak Ustadz dipanggil oleh Allah, yang datang itu luar biasa. Jarang-jarang tahlilan sampai 350 orang, itu jarang itu, Pak. Nah, artinya bagaimana, Pak Ustadz? Ayo, Bu, sama-sama dukung. Kalau bisa lagi tambah lagi masjid kita yang ikut FKSMM ini. Yuk sama-sama bekerja sama BKM, tempatkan hafiz-hafiz Quran kita. Lalu kalau udah yang namanya hafiz Quran di depan, enak awak sholat, Bang. Nyaman awak sholat rasanya. Saya itu kalau di masjid kami itu kalau udah hafiz, saya udahlah tuan saja, saya bilang, kenapa? Saya mau dengar, Pak. Tenang awak sholat tadi, enak dia, Pak. Tapi itu yang membuat kita sedih sekarang. Belum semua masjid sanggup menampung hafiz Quran itu, Pak. Nah, ada hafiz, ada mubaligh, alangkah baiknya. Kalau kata orang tua saya dulu, Abuya saya dulu waktu di pondok pesantren, apa kata beliau? Buya, kita mau bangun menara ini dengan total anggaran sekian ratus juta tuh, Buya. Siapnya ini, bismillah, siap. Rupanya kalau untuk masjid tuh, Pak, ada saja jalannya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap masjid yang ada di atas muka bumi ini, kata Allah, adalah rumahku. Barang siapa yang datang ke rumahku, mereka adalah tamu-tamuku, kata Allah. Yang namanya tamu Allah pasti akan diberikan, dilayani dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan niat masuk masjid mau jadi orang kaya, nggak bisa. Masuk masjid mau jadi orang yang beruntung. 6.666 ayat Al-Quran Allah katakan, hai hambaku, jadilah kau orang-orang yang beruntung.
Siapa itu orang yang beruntung? Orang yang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana yang bahagia tadi yang terakhir? Ciri-cirinya kata Nabi adalah kalau untuk urusan dunia selalu memandang ke bawah. Nah, jadi jangan biasakan nanti Pak, kalau ada saudara kita yang ingin berjuang, kita nih Islam nih kalau bisa, kalau mau maju harus ada juga yang duduk di legislatif, kalau nggak bisa Pak. Kalau saya mungkin di podium oke lah, tapi kalau untuk di atas, jadi kalau ada saudara kita yang duduk Pak, yuk sama-sama kita doakan, kita bantu, supaya apa Pak Ustadz? Paling tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk umat. Tapi jangan dibiasakan awak piro, Pak, pironya nggak hilang. Besok tanya Allah di akhirat, kau dulu yang bilang piro kan? Nah ini Pak, lah artinya bagaimana? Kami waktu pilkada wali kota Binjai itu hari Pak, itu kan udah dianggap nggak menang ini wali kota yang sekarang ini. Kenapa? Duitnya nggak ada. Tapi luar biasa Pak, masyarakat melihat bagaimana seperti apa. Ya Alhamdulillah sekarang di deretan para wali kota, saya lihatlah Pak, bukan saya memuji karena saya orang Binjai, tidak. Yang paling sederhana ya wali kota kami lah Pak. Bayangkan Bang, diundang tahlilan datang Bang. Pak, diundang tahlilan, yang meninggal itu bukan pejabat, enggak. Saya bilang saya angkat topi dengan Pak Wali. Satu jawaban beliau, apa katanya? Ini kan titipan Allah Ustadz, amanahnya ini. Kalau Allah mau ambil sebentar ini, saya sapu dada saya, berair-air mata saya, berarti Bapak ini paham. Ini kadang kalau udah pakai jengkol, mandang orang kayak pete Pak. Tapi nggak di sini, Lebanon, Perancis, Australia, kok udah pakai jengkol, hehehe, mak seramak nengoknya dah. Tapi insya Allah kalau nanti yang tergabung di FKSMM ini, kalaupun ada yang terpilih di legislatif diamanakan oleh rakyat, izin Allah, kurasa nggak begitu dah. Kupesan nama Pak Arif, mana tahu nanti ada rezekinya Pak duduk, jangan nggak datang lagi di FKSMM ya Pak, tapi tetap semangat Pak, bantu FKSMM ini Pak. Kalau bisa kuenya jadi 2 Pak, jangan 1 lagi, karena kueku cuma di bawah, di atas nggak ada. Dibantu Pak, gunakan tuh kebijakan untuk bagaimana memakmurkan umat. Banyak contohnya, banyak contohnya. Ada juga sahabat kita tuh, wali kota Dumai itu Haji Faisal, itu luar biasa, tanpa modal Pak. Cuman satu yang dipintanya, saya ingin bekerja, saya ingin berbuat. Jangan pernah kita berburuk sangka, lah nanti kalau udah naik lali. Jangan, kita ini sesuai dengan prasangkaku kata Allah. Lah kalau kita berprasangka gitu sama kawan kita, ya memang lali. Ini kadang prasangkanya jelek terus, BKM, beli kereta baru, uang keramik. Aku pengurus masjid Pak. Ustadz Bowo nggak pernah datang, masa jadi penasihat masjid? Ku bilang bukan nggak pernah datang, aku kalau udah musim-musimnya saya sering keluar kota Pak. Kalau subuh bagaimanapun hujannya tetap saya datang ke masjid. Tapi pula kalau BKM-nya subuh pun nggak datang, pecat, kecuali sakit. Namanya pengurus masjid Pak. Salah satu nanti yang mendapatkan naungan di hadapan Allah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, kata Imam Bukhari itu. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita nih Pak nih, Pak Simin juga nih nggak pernah absen, saya tengok hadir terus. Channel FKSMM Mencirim Syariah nih naik ratingnya, Pak Simin lah. Kenapa? Selalu hadir. Nah itu makanya pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu semuanya adalah titipan. Hanya kita doakan orang-orang tua kita, para pejabat sehat-sehat semuanya. Begitu diberikan amanah jabatan, insya Allah mudah-mudahan bisa amanah. Makanya jangan pernah berburuk sangka kita Pak. Jangan pernah, karena kita sesuai dengan prasangka hambaku kata Allah. Kita berprasangka, saya yakin Ustadz Hendro dengan kawan-kawan, dengan bapak-bapak buat FKSMM dengan satu niat, supaya
bisa menghidupkan ghirah semangat umat lewat masjid. Kalau enggak berprasangka baik, enggak mungkin sampai sekian tahun masih bertahan ini, Pak. Enggak mungkin. Saya yakin nih bapak-bapak orang tua saya yang saya muliakan, ibu-ibu datang kemari ini kan enggak dibayar, Pak. Keliling semencirim, bayangkan saja. Karena kemarin juga ada saya ketemu dengan Ustadz yang pernah diundang, Ustadz Hendro ceramah kemari. Beliau sampaikan, kagum saya, Dek, kenapa Bang? Luar biasa FKSMM itu, dia bilang setiap subuh, berarti setiap minggu kan Ustadz, setiap subuh ramainya luar biasa. Ini salah satu modal penggerak kita, Pak. Karena umat Islam itu akan bangkit, umat Islam itu akan maju, memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini lewat masjid. Nah, insya Allah mudah-mudahan kasus yang kemarin lagi viral, pembangunan pondok pesantren itu, yuk kita duduk bersama, kita pikirkan dengan kepala dingin. Saya nangis saya nengoknya, Pak. Maksud saya begini, kita duduk bersama, kita kumpulkan tokoh-tokoh adat setempat, yuk kita minta izin bagaimana yang terbaik, pesantren tetap berjalan, tidak mengganggu usaha yang ada. Artinya bagaimana? Yuk kita ambil jalan wasatiyah, jalan tengah, jangan dijadikan ajang keributan. Kenapa? Yang dibangun juga tempat baik, pondok pesantren, yang sana juga cari nafkah dari hotelnya. Artinya bagaimana? Yuk duduk sama, panggil tokoh agama, panggil tokoh masyarakat, panggil para pejabat, panggil pengusahanya. Mana hati nurani Bapak, Pak? Pondok ini, Pak. Saya yakin Pak Umar aja yang begitu kerasnya bisa, apalagi kita yang bukan Umar. Tapi kalau kita lebih pula nggak bisa daripada Umar, berarti kita Umar kuadrat. Yuk sama-sama, mari sama-sama kita jadikan forum komunikasi Masjid Musholah ini menjadi ajang kita untuk bagaimana membangkitkan ghirah semangat umat dalam menghidupkan masjid. Kalau bahasa kerennya, napak tilas Rasul dari masjid menuju masjid. Insya Allah mudah-mudahan kita yang selalu hadir, yang selalu aktif, senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 7 mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum